Ya, halo teman-teman, berjumpa kembali bersama kita di Angker Stall, podcast sejuta cerita. Ya, ini episode perdana kita dan juga episode pertama dalam tayangan program Community Speak Up. Betul. Ya, barengan bersama gua Ripanuari dan juga gua Mugi yang tentunya akan sama-sama kita gali nih. Ada apa dari narasumber yang kita undang, kita akan gali, kita akan tanya apa nih yang bisa kita munculkan, betul nggak? Ya, kita boomingkan. Tapi sebelum kita langsung ke narasumber, nih jangan lupa kita ingatkan juga kepada teman-teman semuanya yang lagi menyaksikan tayangan ini untuk di subscribe dulu, benar nggak? Yes, subscribe, follow, Noise dan Spotify. Nah, dan juga di like, comment, share, kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu keluarga, kasih tahu kepada nyak, babeh, lain sebagainya lah ya. Buat nyaksiin tayangan Anchor Talks. Oke. Apa itu Anchor? Anak kereta. Mantap ya. Mantap. Sudah ada bersama saya ada Mugi di sini. Tentunya kita nanti akan present. Yes. Mau sekarang nih? Sekarang aja, jangan nanti-nanti. Kenapa? Waktunya habis. Waktunya habis. Iya bener ya. Ini kelihatan kalau Mugi ini emang estimasi waktunya disiplin ya. Yes, pasti dong. Pasti ya. Karena kita kan bekerja berdasarkan waktu. SOP. Main game juga ada waktunya ya kan. Ada. Contohnya kayak misalkan main bola nih, FIFA, PES, itu kan 10 menit. Ada waktunya. 15 menit. Ada waktunya. Tapi kenapa kita tiba-tiba ngebahas melenceng ke games? Emang ini tamu kita berhubungan dengan games? Tentunya. Ini teman-teman kita itu selain bekerja di kereta api, mereka juga ahli atau jago bermain game. Ya. Untuk itu kita present saja. Please welcome KAI Esport. Wah. Selamat datang. Mantap. Thank you undangannya. Ini sudah ada 2 orang yang tentunya aktif ya. Ya, aktif betul. Di bagian KAI ini sebagai posisi e-sport ya. E-sport, betul. Ada siapa aja nih? Mungkin bisa dikenalkan? Halo, saya Radit. Kebetulan memang berkecimpung di sport KAI ya. Untuk ini rekan saya Indra. Yes, halo, saya Indra. Saya juga berkecimpung di dunia e-sport ya, e-sport KAI. Selamat mendengarkan kami. Mungkin mau disapa-sapa dulu buat para simpatisannya, simpatisan apa ya? Member-membernya. Member-membernya. Ayo. Semua teman-teman KAI Sport yang sudah membantu kami membangun e-sport di KAI ini, terima kasih banyak. Bersama-sama kita bangun untuk e-sport KAI supaya menjadi komunitas yang mungkin di salah satu di BUMN ya yang belum ada mungkin ya. Bisa jadi ya. Pionir ya. Semoga. Jadi kalau berbicara KAI nantinya tidak hanya bercerita tentang kereta. Betul. Games juga mereka ada. Oh ya pasti. Yes, KAI gitu. serba ada. Palu gada. Yang belum mau. Betul. Kita ada. Ini yang menarik ya Gi ya. Jadi yang menarik bahwasanya di KAI sekarang ada KAI Esport. Yes. Nah kita kan sebelum menggali lebih jauh, ini tuh gimana sih awal bisa sampai kepikiran nih? Bisa sampai kepikiran juga sampai akhirnya ya udahlah kita putusin kita bikin nih KAI Esport. Siapa nih? Silakan. Boleh saya tadi. Mas Radit. Silakan. Jadi kayak seperti biasa ya, mungkin saya main game terus sendiri awalnya main game karena ya nggak tahu kan yang lain main game apa enggak kan ya, jadi kayak main sendiri terus sampai dilihat orang ini anak main game terus. Ya ada kerjaan apa ya? Ya mohon maaf ya, tapi ternyata emang banyak juga yang main game. Saya nggak habis pikir ternyata oh banyak ya. Kemudian awal-awal itu 2018 itu ada acara BUMN Games Day. Waktu itu kita diundang ya oleh para BUMN tanding. Waktu itu gamenya PUBG. Jadi dadakan banget itu dulu. Ada Pak Fadil ya, manajer ya, tiba-tiba ngajak saya karena mungkin saya di kantornya suka main game ya kan, main game terus ya, terus mau nggak nih PUBG gitu. Boleh ya udah cariin timnya. Wah, saya belum pernah ketemu orang-orang lain mainnya sendiri, disuruh nyari tim nih gimana kondisinya kan. Terus ya pelan-pelan chat
chat di grup-grup yang mungkin ada nggak nih yang main PUBG, ada nggak nih yang main PUBG, kalau ada Japri ya gitu. Ketemu tuh beberapa tim yang di Jakarta ada, di Bandung pun ada, kita main bareng, cocokin chemistry betul. Terus sampai ya nggak lama lah persiapan, hanya seminggu 2 minggu kita ikut di acara BUMN Games Day itu 2018 November. Alhamdulillah itu langsung juara 3. Wih, tepuk tangan dong. Ngeri. Juara 3. Langsung juara 3. Pertama ikut kompetisi. Pertama kaget ya kompetisi. Langsung juara 3 ya. Langsung juara 3. Itu tuh dengan persiapan hanya 2 minggu. 2 minggu. Kalau persiapannya 2 tahun juara 1 kayaknya. Wah, bisa lebih gitu. Iya. Persiapannya 2 tahun jadi panitia. Jadi panitia. Jadi panpel ya. Terus gimana lagi, Dit? Sempat viral itu, masuk media mana-mana, PT KAI membuat e-sport gini-gini. BUMN pertama yang buat e-sport, sampai di repost Bang Alek, YouTuber PUBG ya Bang Alek. Iya. Sampai masuk YouTube-nya Tara Arts juga. Kita dibahas di situ untuk KAI ini kok ada e-sportnya gitu. Iya. Dan sampai langsung juara. Itu saya kaget banget, padahal kita main ya Seadanya ya. ya sedapatnya kita gitu. Terus kemudian setelah event itu Pak Fadil ini yang manajer yang saat itu ya bilang, Dit mending langsung aja di kembangin e-sport di KAI gitu. Wah, boleh juga sih Pak, tapi kayaknya berat ya, karena ini kan kita karyawan ya, masa main game gitu apa nggak enak dilihat orang gitu kan. Betul. Tapi ya mungkin saya pelan-pelan terus ngajak yang di sekitar dulu ya, kantor pusat, Daop 2. Alhamdulillahnya banyak juga yang main game, terus kita ikut beberapa kompetisi. Terus kita juga punya cabur-cabur lain, sekarang udah mulai agak meningkat ya, agak bisa punya tim cabur masing-masing. Ya sampai sekarang sih alhamdulillahnya gitu. Nah, saat ini itu cabornya apa aja ya? Ada berapa gitu? Yang aktif banget ya. Kalau aktif banget ini ya pertama pasti Mobile Legend. Karena rame banget di Indonesia Mobile Legend ini. Kita punya banyak banget tim, di kantor pusat punya, di Free ada, di Jawa juga, Jawa Timur, Jawa Tengah banyak sih timnya. Jadi kita bisa ngajak beberapa tim di daerah kalau memang turnamen tersebut berada di daerahnya. Semisal ada di Free, kita ajak tim yang di Free. Kecuali yang membawa nama KAI, mengatasnamakan KAI, kita kumpulkan kandidat-kandidatnya, kita satukan chemistry siapa yang berhak mewakili gitu. Sementara sih seperti itu Mobile Legends. Terus yang kedua PUBG ada, PUBG Mobile, ada PES. Kemarin kita ikut di Harhubnas 2022 perhubungan. Terus ada lagi yang Dota itu juga paling. Dota ada, tapi memang karena mungkin susah ya. Dota kan tidak banyak kompetisi juga untuk Dota. Apalagi saya sedikit saking banyak ya. Saking banyak ya. Nah, nggak banyak tapi hitungannya aktif nggak aktif ya. Iya. Padahal kalau kita nanya nih, kita kan nanya ya, itu ada beberapa. Sebutin aja semua nggak apa-apa. Sebutin semua. Terlepas aktif atau enggak. Iya, betul. Ya, Street Fighter pernah ada. Street Fighter ada. Magic Chess. Terus Vainglory punya, LOL punya, sebenarnya punya, tapi memang karena kalah minat ya kali ya sama Mobile Legend ya. Jadi sedikit banyak yang mutasi orang-orangnya. Mutasi ke Mobile Legend. Pindah ke Mobile Legend. Jadi mutasi bukan hanya di pekerjaan gitu. Di games juga ada perpindahan. Kalau bahasa orang tua dulu urbanisasi gitu kan. Ya. Benar itu jadinya. Dikasih lapak dong. Ini kan tadi dari sekian banyak cabur ya yang apa namanya yang ada di KAI Sport. Ini anggotanya tuh ada berapa sih? Kalau terdata nggak sih sebetulnya gitu? Nggak terdata ya, tapi kalau dibuat di grup kita yang aktif banget itu sampai 30 sampai 50 orang lah. Untuk semua cabur. Dari semua daerah semua daerah betul, semua daerah yang kita pernah ajak dan kita pernah turnamen rame-rame bareng-bareng gitu. Tapi Dit ya, kalau misalnya untuk yang si anggotanya sendiri kan sebenarnya untuk milenial khususnya KAI ya
banyak sih sebetulnya yang ngikutin untuk yang di bidang e-sport ya, terutama apa Mobile Legends atau misalkan si PUBG Mobile itu banyak banget sebenarnya. Cuma memang untuk di grup yang kita buat selama di KAI itu paling hanya beberapa aja yang aktif. Ya itu yang aktif gitu. saling sharing gameplay. Dia lagi main apa di share terus ayo mabar. Kan kalau dimasukin grup semua ya banyak banget pasti. Jadi 30 ini katakanlah pemain inti ya. Ya inti atau yang aktif banget gitu lah. Ya, aktif banget ya. Pantesan dia nggak dibawa. Padahal dia apa tuh alasannya? Padahal dia juga main games loh. Apa Frenzy apa Zuma? Tetris. Enggak, kemarin dia juara di kecamatan Ludo King. Itu kan sport juga kan? Iya juga kan? Itu butuh mental yang kuat itu kalau tinggal satu nggak masuk. Iya. Ngalamin. Ini ngalamin. Lu kan Mobile Legends kan? Main. Kenapa nggak gabung? Main. Cuman karena mungkin persyaratannya kali ya. Enggak ada persyaratan. Oh, enggak ada ya. Oh, jadi gitu. Main atas nama PT KAI. Main aja. Enggak. Kalau misalkan ya ada suatu kompetisi. Misalkan kita mau kompetisi mungkin 2 minggu lagi. Nah, dari member yang 30 itu, apakah perlu diseleksi dulu untuk saling tanding supaya lihat ini lebih jago di misalkan kalau kita ngobrol dengan Mobile Legends. Oh, ini jago MM nih. Oh, ini tank nih. Ini fighter. Nah, itu ada audisinya atau asal tunjuk aja. Lu aja deh yang main. Lu aja deh. Atau ditanya, kira-kira yang nganggur siapa nih? Nah, ya kan kita nggak tahu ya. Bisa aja karena kan pada dinas ya orang-orang. Gitu kan. Iya, benar. Atau gimana nih pemilihan pemain tuh gimana? Apa ya? Kalau dulu nggak dulu sih, kemarin juga kalau ada kompetisi yang mewakili atas nama KAI ya, kita adain turnamen dulu di internal. Oh gitu. Iya. Antara 2 tim teratas atau yang juara, dia bisa berhak mewakili. Karena kalau kita cabut satu-satu, chemistry-nya beda-beda takutnya. Jadi kita ngambilnya nggak satu orang, dia god line atau dia apa. Kita satu tim nyabutnya. Kemarin Harhubnas ini yang di perhubungan. Itu di frame 4 orang, 2 dari Bandung. Jadi kebetulan memang lagi kasarnya lagi OP-OP-nya ya orang-orang itu ya, lagi jago-jagonya. Jadi kita ajak. Tapi memang terlebih dari itu kita kompetisi dulu. Kita akan audisi di awal di internal gitu loh. Iya. Untuk tim mana yang berhak maju, maka dia yang juara di kompetisi internal itu gitu loh. Jadi kita bahasnya ya internal dulu baru keluar. Untuk mewakili KAI. Iya. Betul. Awal seperti itu. Nah, untuk masalah kompetisi, Mas Radit ya. Kalau misalkan ada kendala-kendala apa sih yang biasa menghalangi kita untuk juara gitu? Misalkan baru penyisian udah gugur. Atau enggak ada baru juga masuk 4 besar udah gugur. Iya. Nah, itu kendalanya apa sih biasanya? Kendalanya kita karyawan. Karyawan KAI. Benar sih. Bukan kendala ya, itu bukan kendala. Kita pegawai KAI kan kerja atas ini tanda tangan ya. Hitam di atas karyawan PT KAI lah ya. Tanda tangannya bukan main game. Iya betul, tanda tangannya untuk pegawai KAI. Jadi kita main game ini kan di sini ya sebagai sampingan lah ya gitu. Yeah. Jadi bukan pemain pro atau pemain yang tiap hari 6 jam, 8 jam latihan gitu. Tapi hitungannya kita udah jago juga sih, sempet ada juara, berarti hitungannya udah cukup lah ya gitu kan. Nah ini nih baru gamer sejati. Sombong dulu. Jumawa dulu. Skillnya belakangan. Abis ini ditantang tim-tim e-sport nih, bahaya nih. Tujuannya ke sono. Iya tujuannya ke sono. Kita pernah lawan victim waktu di BNI City ya? Iya BNI City. Itu apa turnamen atau? Turnamen Mobile Legends, lawan victim. Ya alhamdulillah dibantai. Ya nggak apa-apa. Namanya pengalaman ya. Jadi enak sebetulnya kalau KAI ini enak, KAI Sportnya enak. Menang bersyukur. Kalau kalah ya wajar, kita mah karyawan. Iya. Ada alasan. Ya. Enak. Tapi kalau tim asli, lu udah tim asli latihan sering masih kalah kan? Tetap kalah. Nah, itu parah itu sih. Parah. Jadi ada sedikit keuntungan lah, benar nggak? Betul. Wajar kalau kita mah karyawan. Iya. Bisa ngeles lah ya, dikit ngeles dikit mah nggak apa-apa kali ya. Tapi sebetulnya dari KAI sendiri support kan? Support banget. Malah kayak semoga sih ya kalau bisa ada unit yang menaungi e-sport itu sendiri khusus itu. Jadi ada divisinya gitu. Divisinya pegawai tersebut
tapi kayaknya banyak iri nanti ya. Kemungkinan sih kayak gitu. Kamu mau dimutasi ke unit e-sport. Kerjaan kamu main game aja. Apa? Tadi ngomong-ngomong iri, emang ada yang iri? Wah, Ya, kalau lah ya. Ya tahu itulah kalau misalnya kayak gitu kan rata-rata dalam artian ya gini buka-bukaan aja sebenarnya. Iya, coba. Kalau misalnya untuk yang ya namanya Main game lah ya. Masih yang jelek orang negatif. KI kan memang dalam artian pikirnya ya kita sebut aja kolot juga nggak terlalu kolot. Ya. Dibilang milenial baru mau masuk Prosedural gitu lah ya. Ya, prosedural. Kadang Karena memang perusahaan dia pikirannya itu ngapain sih cuma main game doang gitu sampai bisa keluar gitu kan rata-rata pada kayak gitu. Padahal dari sisi kita sendiri kan sebenarnya ada bukan prestis sih, salah satu perjuangan untuk ngangkat nama KI di bidang e-sport terutama buat makin ya kalau misalkan dibilang untuk promosiin KI terutama bukan hanya KI Akses aja dong ya. Terutama juga di bidang e-sportnya untuk makin maju gitu kan. Nah, di situ sebenarnya kita tuh. Jadi nggak ada yang iri ya. Sementara sih mungkin ya kebanyakan ya orang-orang yang mungkin ya memang ya iri sih pasti ada kalau misalkan itu. Kalau iri. Enggak, dia kayak nyari aman ya. Anak teman-temannya nanti kan nonton. Iya. Enggak juga. Gila nih. Enggak, makanya jago. Makanya jago main game. Iya. Jadi pindah. Gitu kan. Bisa direkrut gitu ya. Bisa. Nah, ngomong-ngomong masalah main kompetisi ini. Nah, biasa kan ada hadiah tuh. Apa yang kita lakukan kan tidak menutup kemungkinan menghasilkan sesuatu nih. Betul. Bisa uang, bisa nama baik, piala dan segala macam. Voucher hotel. Voucher. Segala kan kalau hadiah. Terakhir kemarin dapat buku 1 pak. Dia kira sidul. Iya. Gitu. Terus apa lagi nih pertanyaannya, Gi? Nah, apa sih sesuatu yang sudah didapat oleh tim e-sport kereta api ini? Pencapaiannya itu apa? Kayak tadi juara itu hadiahnya apa gitu. Biar jadi motivasi. Waktu awal-awal ya PUBG itu 2018 juara 3 itu saya sendiri juga lupa ya juaranya itu bentuknya uang atau piala, tapi piagam saya rasa piagam bahwa ini sudah juara. Tapi kalau untuk uang saya juga nggak tahu pasti ya karena saya pemain situ waktu itu bukan mengurusi semuanya gitu. Terus pernah juara 1 Mobile Legends di Bandung apa nama turnamen Toys Kid kalau nggak salah. Toys Kid ya turnamen nggak begitu besar sih ya tapi lawannya pernah ada top global di situ. Alhamdulillahnya ya kok bisa menang gitu. Gitu itu faktor hoki atau faktor skill ya? Bisa jadi karena hoki juga. Hoki tambahannya ya sebenarnya 90%-nya hoki, skillnya 10%. ini bisa jadi antara hoki dan juga mereka ini nyogok. Bisa jadi. Waduh, ini lawan nih. Iya. Mas, lu mau tiket kereta enggak? Gua kasih, tapi lu kalahin kan. Voucher ya. Voucher. Bisa. Surrender dong. Surrender. Itu namanya taktikal di belakang lapangan. Kalau main bola tuh seperti itu, Gi. Oh gitu ya. Ada. Oh masih ada ya? Ada. Oh masih ada. Jadi gimana caranya teknis dan non teknis main. Oh iya. Gitu. Karena gua mah nggak ngerti sebenarnya main Mobile Legends, PUBG ini nggak ngerti. Makanya banyak nanya, benar nggak? Nah ya betul. Sama. Saya juga banyak nanya supaya siapa tahu diajak bisa bareng ya kan. Bisa. Buat semua insan KI sebetulnya bisa aja sih untuk masuk KI e-sport sebetulnya. Yang penting minatnya di main game terutama yang penting mau main game udah itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting mau punya handphone kan, punya kuota. Karena repot kalau pengen gabung handphone nggak punya. Terus jangan baper kalau dikatain. Oh emang kasar ya, sarkas gitu ya? Kadang diam-diam kalem, tahu-tahu pas lagi main game nyeplos kasar banget. Tapi kan tingkat keseruan game tuh di situ. Iya. Kalau udah keluar kata-kata berarti pertandingannya seru gitu kan. Saya punya pengalaman kenalan sama pemain dari Divre kan. Terus wajahnya kalem, anteng. Mas ya kenalan ya gini-gini. Ini timnya ya iya. Pas lagi saya lihat latihannya, waduh. Nulisnya gimana? Dasar lu kaleng kerupuk gitu. Kebun binatang sama teman-temannya rame itu semua ternyata ya emang semua gitu sih memang kayak gitu sih. Saya ya tidak dipungkiri ya. Tapi setelah gamesnya berakhir temenan lagi. Kan bahaya.
gamenya berakhir kutuk-kutuk kan digambir kan. Benar. Jangan sampai itu, makanya jangan ada kata rivalitas pas game doang ya. Benar. Jangan ada kata musuh lah ya. Tetap satu korsa. Iya. Dua korsa. Satu naungan ya. Satu naungan betul. Nah, ini kan si KAI Sport ini berangkat tadinya dari hanya main game sendiri nih. Bro Radit main sendiri, akhirnya ngajak yang lain. Ini sekarang tuh arahnya mau dibuat serius kah? Atau ada kepikiran gini, wah kalau bisa nih gua ada perwakilan yang bisa jadi atlet nih. Nah, ke arah sana atau sambil jalan aja atau gimana nih kira-kira? Siapa tahu mau jadi Just No Limit gitu. Asli. Kalau untuk atlet kayaknya masih agak jauh ya. Karena memang visi misi saya tuh pengen KAI itu bisa masuk dulu ke skin pro ya, atau turnamen pro yang tidak dipungkiri bisa, mungkin kayaknya saya udah yakin bisa gitu, karena pemain di KAI ini lumayan banyak yang jago menurut saya. Jago-jago semua. Terus memang kurang waktu bermain saya rasa sih, kalau sama waktu latihan untuk e-sport ini kan. Kalau memang diperkenankan, diizinkan ada unit e-sport sendiri. Mungkin bukan unit e-sport ya, unit untuk apa sih ya bahasanya? Community, unit community ya. Jadi diwadahi oleh unit community untuk bagian e-sportnya ini, agar kalau ada misalkan gini, ada turnamen nih di tanggal sekian, sebulan lagi. Nah, pegawai yang sudah terpilih itu sebulan itu bebas tugaskan dari kerjaan, dia fokus untuk latihan dan intinya di karantina dulu kan. Karantina itu kayak gitu supaya nggak usah ada unitnya, tapi bisa dibuat kayak gitu dulu lah. Yeah. Dia tetap bekerja di unit dia sendiri yang ditugaskan, tapi ketika dia terpilih atau ada surat tugas untuk e-sport, dibantu untuk dibuat karantina dulu gitu sebulan, menyatukan chemistry lah maksudnya latihan. Kalau di bola tuh bahasanya ini pelatnas dulu betul. TC ya. TC kan. Jadi pelatnas dulu lah ya betul. Harapannya gitu. Mungkin dari dari KAI Sport sendiri. Tadi mungkin mudah-mudahan bisa didengar, nanti dibuatkan tiba-tiba kan ya udah si Radit panggil ke sini nih gitu. Ini kan bisa jadi terobosan baru. Betul. Karena akhirnya awareness KAI sendiri tidak hanya dari jasa transportasi, kalau kata saya betul nggak? Dari games juga bisa. Nantinya mungkin bisa jadi membentuk tim olahraga sendiri juga bisa. Betul. Gitu. Karena kemarin berkaca dari Harhubnas kemarin 2022 ternyata Kementerian Perhubungan, terus dari Garuda ya, Pelni, semua BUMN itu ternyata serius ternyata main untuk e-sportnya itu. Sampai ada yang latihan bareng coach dari Proskin, Scrim sama tim-tim e-sport yang sudah ada di Indonesia ya, seperti Alter Ego. Terus RRQ juga coachnya ada kemarin. Makanya saya kaget, wah kita ini kayaknya ketinggalan ya. Kita independen banget, pelatih ya dari kita sendiri gitu kan, yang punya pengalaman minim. Sedangkan tim-tim lain, wah yang BUMN lain kok sudah pada sewa-sewa tim besar gitu. Manajemennya ya, Pak. Wah ini kayaknya kalau saya ngomong, apakah bisa ya? Setidaknya kalau ada event aja, kalau ada turnamen aja, kita bisa sewa atau minta arahan atau ajaran dari tim e-sport lah ya, betul. Gitu sih. Tapi udah ke arah sana ngobrolnya. Belum. Ya udah nanti Mugi yang ngatur lagi. Oh siap. Bisa diprogramkan. Pak, ini Pak KAI Sport harus didukung nih. Iya. Lu gitu nanti bilang. Dia bagian apa namanya ini mah maju. Iya. Tenang ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ya. Mas. Ada 2. Iya. Lu 1 gua 1. Oke, benar. Ada 2. Iya. Ya lu dulu. Nah, mungkin ada kesan-kesannya atau penyampaian untuk teman-teman penonton kita Anchors Talk ini. Buat yang punya hobi main game. Sebaiknya tuh gimana gitu? Mau diseriusin kah? Atau mau sekedar selingan-selingan aja? Atau mau ikut gabung ke e-sport KAI supaya lebih jago lagi? Buat yang di rumah nonton ya? Buat yang rumah dinonton. Sebenarnya karena main game itu image-nya masih jelek ya bagi beberapa banyak orang di luar ya. Jadi kalau sebagai selingan boleh selingan, tapi kalau di selingan tersebut menghasilkan lah ya, menghasilkan income lah ya lumayan. Income atau
apapun itu yang menghasilkan, saya rasa nggak ada salahnya sih gitu untuk mencoba apa yang dia udah coba gitu. Selingan itu kan bisa bermanfaat gitu kan. Jadi saya pikir kalau memang kalian jago, kalian punya bakat, entah apapun cabangnya ya, atau e-sportnya atau olahraga sekalipun, ya dicoba dulu sih. Dicoba dulu, ikut turnamen lah untuk mengasah mental, mengasah kemampuan, skill dan lain-lain. Karena kita kalau ketemu teman sendiri itu aja ya, skillnya gitu-gitu aja, betul. Nggak berkembang. Ikut turnamen ketemu orang baru, wah dia mainnya kayak gitu, dia mainnya kayak ada evaluasi untuk sendiri lah masalah. Betul. Jadi itu sih saya harus berarti keluar dari zona nyaman. Betul. Harus bisa membangun diri supaya tidak di situ-situ aja gitu. Hanya stuck gitu ya. Karena biasanya gini, kalau kita keluar dari zona nyaman, selain mendapatkan lawan baru, pengalaman baru, bisa dapat jodoh juga loh. Oh iya. Iya. Karena online ya, Pak. Iya kan. Basicnya online. Kan ada cewek juga yang ikutan. Oh iya, cewek benar. Nah, ini pertanyaan terakhir, mungkin karena kita mau pergi abis ini ke Surabaya. Asik ya. Jauh banget. Ya nggak apa-apa. Kita nge-host lagi ya? Kita nge-host lagi. Wow. Kita ada ke Surabaya abis ini. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin buat Radit sama Indra. Harapan nih untuk dunia games untuk di Indonesia, harapannya mungkin akan seperti apa? Mungkin ada yang ingin disampaikan atau apa untuk dunia games ya, secara keseluruhan berarti nih. Dari Radit sama Indra nih masing-masing. Coba mau lu dulu. Nggak apa-apa, lu dulu aja. Santai lah. Oke, kalau saya sih pengennya games di Indonesia nih ya kan. Seingat saya sejarah itu nggak boleh dilupakan ya, jas merah ya. Dulu tuh tahun saya baca-baca ya, karena saya suka e-sport juga. Saya baca-baca tahun 1898 itu Jawa Timur tuh ada lomba Nintendo dulu tuh. Lomba Nintendo itu pertama kali e-sport masuk Indonesia itu. Sampai saya baca sebelum seramai sekarang bahwa itu adalah pelopor ya. Terus berkembangnya mulai 95 ketika internet mulai masuk ya. Terus 99 2000 mulai ada skin e-sport di situ. Game pertama itu seingat saya StarCraft sama Quake 2 yang modelnya kayak Counter Strike itu ya. Tembak-tembakan game zaman dulu kan ya. Dan sampai sekarang ini berkembang banget, sampai yang nonton itu puluhan juta orang di YouTube, mau dibuat offline, mau dibuat online. Yang nonton tuh gila banget sumpah. Kayak udah kayak masuk ke kehidupan ya kayaknya ya. Jadi pengennya kalau ada kesempatan dari manapun itu, kayak meskipun dari game, ambil aja. Indra? Sama sih kalau misalkan untuk dunia e-sport khususnya secara global, ya siapapun sebenarnya bisa untuk masuk e-sport. Jadi yang penting kalian punya minatnya dulu. Terus kalau misalkan minat udah kebangun, tinggal belajar, asah terus, intinya kayak gitu sampai lu sampai titik di mana misalkan pencapaian lu, nah di situ langsung lu terjun, bisa semakin kembangkan sayap. Berarti passion dulu ya, harus punya passion. Karena kalau misalkan lu nggak punya passion di game, kalau misalkan dipaksain, gue pikir-pikir cuman buat income doang nih, tiba-tiba di tengah jalan, ketika udah jalan itu kan akhirnya cuman ngestak di situ aja, nggak berkembang kan gitu. Tapi kalau misalnya udah dari hobinya, awalnya dari hobi, terus kemudian kita minat, akhirnya kan akan terus continue ya, digeluti dan enjoy. Intinya harus senang dulu ya. Senang, kesempatan ambil. Ini tuh kita pengen masih banyak yang ingin ditanyakan, cuman karena ya itu tadi keterbatasan waktu. Kereta api udah mau datang deh. Berangkat ya. Udah beli tiket. Ya, ini kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa ada beberapa poin-poin untuk para gamers atau untuk para yang kerja di KAI pengen gabung. Silakan nanti bisa menghubungi Radit, menghubungi Indra. Silakan nanti bisa langsung ikutan dan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih buat Bro Radit, Bro Indra. Thank you. Bro Indra. Dan ini belum. Udah ya. Dia nggak mau soalnya nggak lu ajak sih. Nah ini kita harus dijajak ntar nih ya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan Anchor Talks ini di YouTube-nya. Anchor Talks.
Dan jangan lupa di follow di Noise dan Spotify. Karena ketika kalian memfollow kami atau ketika kalian mengikuti kami akan mendapatkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat. Betul sekali. Bagi keluarga di rumah juga atau buat para teman-teman semuanya. Akhir kata, saya Rifanwari, saya Mugi. Anchor Stock Podcast Sejuta Cerita.